Salam pemirsa, salam sehat. Terima kasih sudah mampir di channel Katolisitas. Bagi pemirsa yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dulu. Sehingga tulisan subscribe di bawah video itu menjadi hitam dan itu gratis. Renungan hari ini dibawakan oleh Vivat cor Jesu per cor Maria. Resi Dihonian, Kamis 5 November 2020. Bersama saya, Romo F.X. Jogo Susilo SCY dari komunitas SCY Bogota, Kolombia. Marilah sekarang kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka." Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. "Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor domba tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, 'Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak membutuhkan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, 'Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita para malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Sahabat pendengar Resi Dihonian yang terkasih, ada banyak pengalaman indah di alam terbuka, baik itu di pegunungan ataupun di laut. Selama 7 bulan di Ekuador, persiapan untuk misi kami para SCY Dihonian di Kolombia. Di akhir bulan Agustus lalu, kami sempat rekreasi komunitas naik gunung namanya Ruko Pichincha di Ekuador, yang mempunyai ketinggian 4.696 meter di atas permukaan laut. Waktu itu saya menyerah, tidak melanjutkan perjalanan. Dari base camp sampai ke puncak, bayangkan, membutuhkan waktu sekitar 5 jam berjalan dan mendaki. Nah, di jam yang keempat atau 4 jam setelah berjalan, saya menyerah dan tidak meneruskan perjalanan ke puncak. Lutut saya mulai bergetar, perut lapar, dan tak membawa makanan apapun waktu itu, hanya air putih. Mungkin ini karena lapar. Meski tak sampai di puncak, ada hal yang indah yang saya dapatkan, yaitu pengalaman sharing
selama perjalanan bersama seorang frater, sebut saja Frater Alfredo. Selama perjalanan saya tanya, bagaimana cerita panggilanmu? Kok sampai bisa masuk SCY? Frater Alfredo memulai dengan kalimat, saya dulu anak yang hilang, Padre. Saya tidak pernah ke gereja, sering pesta sama teman-teman, mabuk-mabukan. Orang tua saya pisah atau cerai. Pokoknya saya tidak mengenal gereja. Demikian juga keluarga saya tidak aktif ke gereja. Namun suatu ketika saya kebetulan misa, seorang Padre Dehonian, Romo Dehonian di paroki kami, meminta saya untuk membantu menjadi purta altar. Meskipun saya tidak pernah punya pengalaman itu, saya mencoba untuk membantu Romo itu. Disitulah kemudian Romo juga sempat mengunjungi keluarga kami. Saya merasa ditemukan oleh Tuhan melalui peristiwa itu. Dan bahkan saya merasa dipanggil Tuhan untuk bisa melayani Tuhan menjadi seorang imam. Dan setelah itu saya membantu juga belajar mengajar sekolah minggu dan kegiatan OMK lainnya. Sahabat pendengar Sidehonian yang terkasih, sebuah kata yang menggema saat saya merenungkan perikopa Injil hari ini adalah Allah yang mencari. Gambaran gembala yang baik dan pemilik dirham adalah gambaran Allah kita yang penuh belas kasih. Kita semua punya Allah yang selalu mencari, selalu merindukan kedatangan kita kepadanya, agar kita bisa menikmati sukacita di dalam kasih-Nya. Saat kita mengalami situasi kegelapan, kelemahan, dan dosa, itu tak memadamkan api belas kasih-Nya yang turun sampai ke situasi kegelapan manusia. Allah menuntun kita di jalan yang terang untuk mengalami hangat dan damai berada dalam kasih-Nya. Pengalaman Frater Alfredo tadi adalah salah satu dari kisah panjang dan dalamnya kasih Allah bagi kita manusia secara personal. Allah kita yang berbelas kasih adalah Allah yang terus mencari kita. Mari kita hening sejenak, mensyukuri karunia ini, bahwa kita punya Allah yang tak pernah berhenti ataupun lelah mencari kita, agar kita mengalami sukacita dalam kasih-Nya. Dan semoga gema sukacita inilah yang senantiasa memampukan kita untuk mendengarkan suaranya yang membuat kita bertobat dan menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Allah yang Maha Rahim melimpahkan berkat untuk setiap doa, karya, dan keluarga kita hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.